Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Ena dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Puji Tuhan, melalui live program MPK, Task Force Doa dan Konseling yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian atau pengalaman hidup narasumber kita, bagaimana beliau berjalan bersama Tuhan selama terjun dalam dunia pelayanan misi dan memperluas kerajaan Allah, tidak hanya dalam gereja, juga di luar tembok gereja. Narasumber hari ini yaitu Pak Peter Hidayat, BSc MMMIM, atau akrab dipanggil yaitu Pak Peter. Beliau merupakan Ketua Bidang 4 Kemitraan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, juga pendiri Yayasan Mitra Pengembangan Desa yang menaungi STT SAPPI, juga pembina Yayasan Karis Malang. Beliau juga pendiri Yayasan Fasilitator Pengharapan Pendidikan. Namun sebelum saya mengajak Pak Peter untuk memberikan kesaksian, terlebih dahulu marilah kita tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan pada siang hari ini kami diberikan waktu kembali untuk mendengarkan sharing firman Tuhan atau kesaksian hidup melalui Bapak Peter pada hari ini. Tuhan, waktu ini kami serahkan seutuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah media yang kami gunakan, jaringan internet, semua boleh berfungsi dengan sangat baik. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Peter untuk membagikan kesaksian. Disilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan yang indah bagi saya pada hari ini untuk berbagi. Membagikan satu anugerah Tuhan yang hadir, kasih agape yang terus-menerus saya rasakan dalam hidup saya. Oleh sebab itu, beban misi yang ada sebetulnya ada latar belakangnya. Saya dilahirkan di dalam keluarga non-Kristen. Ayah saya made in China, ya. Beliau pindah ke Indonesia tahun 1947. Dan saya sudah diproduksi di Indonesia walaupun spare partnya diimpor dari Cina, ya. Dan memang masa kecil saya sungguh-sungguh betul-betul saya tidak merasakan hidup yang berarti, ya. Apalagi ada tekanan dari ayah yang sungguh-sungguh memiliki pola pikir latar belakang dari China, di mana negara komunis. Dia tidak sama sekali memahami keberadaan Allah. Bahkan apa yang menjadi tujuan hidupnya, karena dia dilahirkan di dalam keluarga yang sangat miskin. Bayangkan usia 5 tahun, ayah saya sudah ditinggalkan oleh papahnya. Kemudian dia putus sekolah dari kelas 2, dia harus mencari kayu bakar untuk makan. Dan di usia pemuda, sebetulnya dia sudah menikah di China, punya anak 4, lari ke Indonesia untuk migrated. Nah, kisahnya adalah saya sungguh-sungguh tidak merasakan ada cinta kasih Tuhan dari ayah karena sangat sibuk sekali. Ya, saya dilahirkan dalam keluarga besar, ada 5 laki dan 5 perempuan, jadi 10 kakak beradik. Di China ada 4. Nah, dengan perkembangan yang memprihatinkan masa kecil saya, hidup yang sulit, dan ayah yang otoriter, dan dia sangat gila kerja. Saya bersyukur saya sekolah di sekolah Katolik 9 tahun dan pindah ke BPK Penabur. Tahun pertama di BPK Penabur, di sana Tuhan beranugerah. Saya bertemu dengan Kristus dan sejak itulah mengubah totalitas hidup saya. Yang tadinya minder karena saya lahir di dalam keluarga besar, timbul ada kasih agape yang merubah hidup saya. Jadi sebetulnya perubahan itu dari diri saya sendiri dulu, sehingga saya melihat dengan keluarga besar itu sebagai kakak laki paling besar, ya saya nomor 3, ada kakak perempuan berdua di atas saya merasakan peran dari kasih Kristus itu
betul-betul hidup, dan di dalam keluarga besar itu saya merasa bisa berbagi agape love, kasih Kristus. Oleh sebab itu dengan rencana Tuhan, saya mendapatkan kesempatan pendidikan di Amerika. Nah, di Amerika di sanalah tahun kedua saya berjumpa dengan teman-teman seiman, khususnya kampus Crusade for Christ ya, di sana pelayanan kampus. Dan tanpa sadar 2 tahun saya dimuridkan. Beban misi itu terus muncul sampai sebelum saya lulus. Saya ikut summer project di Hawaii. Di sana saya dibentuk karena 10 minggu itu saya harus bekerja full time, tidak boleh ada uang dari orang tua atau dari siapa saja yang mendukung saya. Kemudian pada malam hari jam 7 sampai jam 10 didorong untuk belajar teologi misi, dan hari Kamis dan Sabtu keluar untuk pemberitaan Injil ya secara pribadi, dan Minggu aktif di gereja. Jadi panggilan misi itu begitu kuat, saya mengambil keputusan, Tuhan, saya punya beban untuk misi, tapi saya tidak punya beban menjadi full timer di gereja atau jadi misionari. Yang jelas Tuhan panggil saya sebagai pengusaha, sehingga resources atau talenta yang Tuhan titipkan, saya sungguh-sungguh punya beban untuk mendukung di dalam dunia misi. Ketika saya memahami tentang hal murid Kristus, karena saya dimuridkan, hal yang mendorong, menggetarkan saya adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Dan bersyukur sekali ketika saya di Amerika itu, saya mengurusi banyak sekali anak-anak yang studi di Amerika. Dan saat itulah kesempatan saya betul-betul memperkenalkan Kristus, bahkan mengajak ke persekutuan, sampai ada gereja baru yang saya terlibat. Itu yang Tuhan terus gerakan. Sehingga ketika saya pulang ke Indonesia, beban itu terus tidak padam. Bahkan mewakili gereja ketika ada mission trip di desa itu, saya melihat, wah, betapa banyak gereja-gereja yang tidak memiliki hamba Tuhan, sehingga saya terdorong ada pendidikan teologi di desa, dan saya mewakili gereja di mana asal saya, di Bandung, itu bersama dengan 4 lembaga lain ya. Jadi semuanya ada 4 gereja, 1 persekutuan Kristen, itu membentuk tim untuk mengadakan sekolah pendidikan teologi atau sekolah Alkitab di pedesaan. Nah, di sanalah muncul bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Dan Tuhan terus membentuk hati dan pikiran saya melalui satu compassion. Yesus sudah mengorbankan segala-galanya bagi diri saya dan banyak orang-orang yang belum mengalami. Sehingga pendidikan itu menjadi satu fokus. Dan di tahun yang sama, tahun 1995 saya ingat ada mission trip yang kami lakukan dari gereja lokal saya, sehingga tahun 1998 ada satu seminari yang didirikan di China, dan itu sudah berkembang sekarang menjadi 6 seminari. Dan hati dan pikiran terhadap pendidikan itu terus mengiang-ngiang. Jadi puji Tuhan, Pendeta Bubiti Kualu mengajak saya untuk bagaimana memulai satu yayasan Betsata, ada pendidikan di Leilem, di Manado. Kemudian 2006 dengan beberapa gereja berkolaborasi, saya digerakkan oleh Tuhan untuk mendirikan sekolah di pedalaman Papua, yaitu di DKI Yahokimo. Jadi Tuhan terus menggerakkan hati saya untuk mulai gelisah, melihat bahwa betapa sangat-sangat dibutuhkan guru-guru yang dibutuhkan di daerah, terutama daerah 3T. Sehingga pemikiran saya adalah Tuhan pakai, walaupun saya sebagai pengusaha, saya eksportir garment pada saat saya aktif di perintisan sekolah. Tetapi Tuhan, saya rindu bahwa menurut talenta, kemampuan, waktu, juga sumber daya, bahkan materi, uang, saya rindu dipakai sebagai sumber daya untuk bagaimana mengembangkan pendidikan di Indonesia ini, bukan hanya di sekolah teologi, tetapi di sekolah Kristen, khususnya di sekolah-sekolah Kristen di daerah 3T.
Setelah saya terlibat 28 tahun di dalam misi pendidikan Kristen, memang banyak sekali tantangan dan masalah yang terjadi di lapangan. Dan seperti kita ketahui, memang kekurangan guru merupakan tantangan yang paling krusial di dalam pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, kita semua tahu dari pemaparan Pak Handi sebagai Ketua Umum MPK, bahwa di seluruh Indonesia ada 7.000 sekolah Kristen, di mana kategori yang tidak sehat bahkan sudah mati itu ada dalam kategori D dan E. Itu sudah kurang lebih 3.000 sekolah Kristen sudah paralyzed, sudah tidak mampu berjalan lagi. Kenapa? Karena tidak adanya guru Kristen, baik di desa atau kota kecil maupun di daerah 3T itu mengalami hal yang sama. Nah, kita menyadari bahwa pemerintah menggelontorkan dana yang begitu besar di APBN. Sebagai contoh, di tahun 2023 itu 20% dari dana APBN Indonesia itu adalah untuk pendidikan. Dan kita tahu semua seluruh APBN Indonesia di tahun 2023 sebagai contoh itu lebih dari 3.000 triliun. Saudara bisa bayangkan ada 600 triliun yang digelontorkan untuk biaya pendidikan di Indonesia. Dan dana itu diserap untuk sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia. Sedangkan mayoritas sekolah Kristen ada di bawah yayasan, yang notabene hanya mendapatkan remah-remahnya saja, yaitu dana BOS yang sangat sedikit dibandingkan dengan dana yang begitu besar yang diberikan kepada sekolah negeri di mana guru-gurunya dapat dibayar dengan besar. Jadi tantangan di dalam pendidikan Indonesia adalah bukan hanya sedikit, tetapi banyak guru-guru Kristen yang pindah ke sekolah negeri karena mereka dengan kebutuhan finansial yang cukup berat untuk biaya hidup. Nah, saya lihat di mana-mana, termasuk infrastruktur daripada sekolah-sekolah di bawah pendidikan Kristen, itu harus mencari dana sendiri. Jadi bayangkan saja kalau gereja, sinode, kemudian lembaga pendidikan yang sudah mapan, para pengusaha atau profesional tidak berbagian. Nah, mereka tinggal nunggu pasrah saja kepada nasib sekolah masing-masing. Jadi selain guru juga bagaimana penerapan daripada kurikulum yang berfokus kepada Christian worldview, ya. Bagaimana pola daripada nilai-nilai Kristiani itu ada di dalam setiap kurikulum sekolah yang ada di sekolah Kristen di Indonesia. Karena tidak semua sekolah Kristen itu menerapkan Christian worldview atau kurikulum yang berbasis daripada iman kekristenan. Ini menjadi tantangan yang tersendiri. Dan saya juga berharap ada beberapa sekolah Kristen yang memang sudah mengimplementasikan atau menghidupkan kurikulum Christian worldview itu bisa menjadi bagian di dalam mementor bahkan mendukung bagaimana kurikulum mereka bisa dibagikan kepada sekolah-sekolah yang belum menerapkan. Ini tantangan yang menurut saya sangat krusial. Karena sejarah dari pendirian sekolah Kristen yang kalau saya lihat dari sejarah MPK yang didirikan tahun 1950, Sending dan seluruh orang-orang kunci yang mendirikan sekolah Kristen itu betul-betul menerapkan bahwa seluruh sekolah Kristen itu harus punya fondasi adalah amanat agung. Apa pengertian amanat agung? Artinya Injil harus hadir di dalam seluruh sekolah Kristen. Injil yang harus mengubah setiap stakeholder, baik dari anggota yayasan yang menaungi daripada sekolah Kristen tersebut, kepala sekolah yang menjalankan roda sekolah itu jelas sekali harus memahami apa yang dimaksud dengan amanat agung. Guru-guru yang ada, yang betul-betul menjadi frontline langsung ke murid, nah mereka harus menjadi kesatuan. Saya pikir visi misi daripada sekolah Kristen
itu menjadi tantangan ya, harus kembali kepada amanat agung. Ini yang menjadi menurut saya sangat krusial ya. Kalau hanya diberikan knowledge atau pengetahuan saja, ya semua sekolah juga bisa begitu ya. Jadi peran MPK menurut saya sangat-sangat penting. Kenapa Pak Ketum, Pak Handi menekankan ada bidang 1 misalnya. Bidang 1 yang dibawahi oleh Ibu Charlotte itu sangat krusial sekali, penting sekali. Bahwa kurikulum yang sedang dibangun, dibentuk untuk sekolah Kristen harus basisnya adalah Christian value dan Injil menjadi dasar. Dan tantangan yang lain tentu sekarang masuk ke dalam dunia digitalisasi yang dibawahi oleh Ibu Magda ya di bidang 2. Bagaimana digitalisasi ini akan terus berkembang, bukan hanya di kota, tetapi di desa, bahkan di daerah 3T pun harus mereka diajarkan. Jadi ini merupakan satu tantangan di dalam pendidikan Kristen, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka sedini mungkin sudah melek di dalam dunia digital. Ya. Dan kemudian kita bersyukur bahwa pendataan untuk sekolah-sekolah Kristen di Indonesia juga ada di bidang 3, ya. Pak John Tomanduk itu berjuang terus sampai bagaimana melalui data yang ada kita bisa berkolaborasi untuk mentransformasi sekolah Kristen di Indonesia. Saya selaku ketua bidang 4 di dalam jaringan kemitraan ya, bagaimana supaya seluruh stakeholder itu bisa menjadi bagian di dalam mentransformasi sekolah Kristen di Indonesia. Juga Ibu Arce di bidang 5, di bidang hukum. Saya pikir ini penting sekali. Banyak sekolah-sekolah Kristen yang sangat kritikal, di mana karena tidak memiliki power of law ya, dan mereka pasrah saja. Dan banyak sekali yang tidak bisa berjalan karena memang secara hukum mereka sangat dilemahkan oleh lingkungan di mana mereka berada. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang ada. Dan banyak sekali pekerjaan ya, PR yang harus dilakukan melalui tantangan yang dihadapi oleh sekolah Kristen di Indonesia. Tantangan di dalam memenuhi visi dan misi pendidikan Kristen di Indonesia ini memang perlu seluruh stakeholder yang tergabung di dalamnya. Ini kita bisa berkolaborasi dengan baik. Sehati di dalam kasih agape Kristus yang menjadi pusat inti daripada kolaborasi. Memang sangat memprihatinkan jikalau setiap lembaga yang memulai, contoh misalnya sinode gereja yang memulai pendidikan Kristen yang sangat baik di kota atau di kota kecil atau di desa yang mereka berkembang dengan baik, tetapi hanya fokus kepada intern, tidak berbagi, tidak bisa bersumbangsi dengan sekolah Kristen yang lainnya. Nah, kalau kita bisa betul-betul melihat bahwa pelayanan pendidikan Kristen ini adalah satu pelayanan holistik ya, kita membangun Indonesia melalui sekolah Kristen Indonesia, maka tembok-tembok gereja, tembok-tembok organisasi itu harus dibongkar. Artinya kita terbuka melihat bahwa visi misi Kristen sekolah pendidikan di Indonesia ini adalah satu pelayanan kerajaan Allah, bukan kerajaan masing-masing. Jadi harapan saya adalah bagaimana sinode dan gereja yang betul-betul menjadi bagian, karena seluruh jemaat di dalam sinode dan gereja itu pasti anak-anaknya membutuhkan pendidikan, dan pendidikan yang terbaik adalah di sekolah Kristen. Ini harus ada keterbukaan untuk bisa berkolaborasi. Kemudian lembaga pendidikan yang sudah mapan, yang sudah Tuhan berkati, bahkan bisa multiplikasi atau bisa berbagi dengan yang lain, ini menjadi stakeholder di dalam mentransformasi sekolah Kristen di Indonesia. Mereka bisa berbagi, baik di dalam CSR atau di dalam persembahan. Kemudian yang ketiga adalah para pengusaha, para profesional yang sudah terpanggil di dalam bidang misi. Saya pikir ini tidak bisa dianggap remeh ya.
di mana Tuhan sudah berkati banyak pengusaha dan juga para profesional yang tersebar di seluruh Indonesia dengan talenta, kemampuan, waktu, dan juga harta yang Tuhan titipkan. Ini sudah 3 bagian. Kemudian yang keempat, mungkin ke depan ada foundation ya, yang bisa berbagian untuk bersumbangsi di dalam mendukung terjadinya transformasi pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, saya tambahkan dengan business as mission, ya, BAM. Ini jangan dianggap remeh karena banyak sekali yayasan-yayasan yang memiliki properti yang begitu baik tetapi tidak dimaksimalkan. Yayasan yang punya aset itu coba dipikirkan bagaimana ada business as mission yang terjadi sehingga melalui bisnis sebagai misi itu bisa bersumbangsi untuk menjadi bagian di dalam mendukung terjadinya transformasi sekolah Kristen di Indonesia. Jadi kembali lagi seluruh stakeholder yang ada menurut saya harus terbuka melayani dalam konteks kerajaan Allah. Sinode dan gereja menjadi bagian inti yang penting. Kemudian ada lembaga pendidikan yang sudah mapan, baik di kota besar atau kota kecil, bahkan di daerah. Yang ketiga adalah bagaimana pengusaha dengan para kaum profesional ini bersatu padu untuk menjadi bagian di dalam mendukung terjadinya transformasi di sekolah Kristen di Indonesia. Kemudian foundation yang tadi saya katakan, ini mungkin banyak akan bermunculan, dan business as mission. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita betul-betul mau menjadi bagian di dalam mentransformasi gereja, di mana kebutuhan guru-guru, perbaikan daripada yayasan-yayasan, kemudian kepala sekolah, tenaga pendidik, kita harus bersatu, kolaborasi, tidak membawa bendera masing-masing, tetapi panji Kristus dalam konteks melayani kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan terjadilah transformasi di dalam lembaga pendidikan di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai closing statement dari saya adalah satu kalimat saja, bagaimana kita yang diberkati agar menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya ingin membacakan satu ayat di mana satu covenant, satu perjanjian antara Allah dengan orang pilihan yaitu Abraham, yang sungguh-sungguh ini menjadi bagian yang penting dan ini mengubah komitmen dan hidup saya juga, di mana dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Jelas sekali apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham ini sangat berlaku sekali bagi kita semua. Dan Paulus mengutip di dalam Galatia 8 bahwa Abraham itu mendapatkan berkat Injil terlebih dahulu. Bukan hanya Injil, dia mendapatkan juga berkat jasmani, yaitu kekayaan, kemampuan, waktu. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-9, itu dikatakan bahwa setiap kita yang beriman itu kita mendapatkan berkat yang sama dengan Abraham. Jelas dikonfirmasi di ayat ke-14. Dan saya akan bacakan bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dikonfirmasi apa yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 3 ayat 29, bahwa kita semua merupakan keturunan Abraham. Artinya bukan keturunan jasmani, bahwa secara rohani kita mewarisi berkat Abraham. Yaitu apa? Kita sudah diselamatkan, kita harus berbagi kepada orang-orang yang belum mengalami Kristus. Kemudian berkat pengetahuan, berkat waktu, berkat materi.
itu juga harus mengalir menjadi berkat bagi bangsa bahkan suku lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada MPK Indonesia. Saya berharap bahwa setiap kita harus menjadi berkat selama hidup di dunia ini. Kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan di dalam diri kita masing-masing. Amin. Soli Deo Gloria. Puji Tuhan, sudah mendengarkan kesaksian dan perjuangan Pak Peter, bagaimana beliau mendedikasikan hidupnya dalam pelayanan misi. Secara pribadi saya sangat terberkati Bapak Ibu. Saya percaya juga Bapak Ibu di luar sana yang mendengarkan siaran ini diberkati melalui kesaksian dari Pak Peter. Saya tadi sangat ingat sekali di bagian terakhir beliau sampaikan bahwa kita semua secara rohani telah mewarisi berkat dari Abraham, yaitu kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya kita harus juga berbagi kepada orang-orang yang belum mengalami Kristus di hidupnya. Berkat pengetahuan, berkat materi, atau berkat waktu kita juga harus mengalir menjadi berkat bagi orang lain, suku, dan bangsa. Mari agar setiap kita mau menjadi berkat dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih sekali lagi Pak Peter. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk live yang sudah kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesaksian yang sudah kami dengarkan bersama melalui hamba Tuhan, yaitu Pak Peter hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi orang-orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karenanya, bangkitkan semangat kami kembali untuk bersedia mau terlibat menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, pakai terus Bapak Peter di dalam pelayanannya, keluarga, dan hidupnya menjadi berkat lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti live ini. Dan jika ingin mendengarkan lagi atau mau melihat siaran-siaran live lainnya, silakan mengunjungi YouTube MPK Indonesia dan web MPK Indonesia. Sampai bertemu di live-live berikutnya. Saya Ena dan tim di balik layar mohon undur diri. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.